Alhamdulillah alladzi an'ama ni'amahu zahiran wa batinan qadiman wa hadisan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, faqad ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ucapan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa detik ini dan saat ini masih memberi kita semua kebutuhan kita, terutama kebutuhan kesehatan, baik sehat jasmani, lebih sehat rohani. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah ke beliau junjungan kita Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya kita sebagai hamba Allah yang muslim dan yang mukmin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah hari ini telah dikatakan judulnya adalah umat Rasulullah, khususnya umat Islam akan dimangsa satu kaum, hadis sampai ke pojok-pojoknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ancaman dari kata-kata atau sabda Rasulullah Muhammad SAW, sementara Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, kata bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqad ata'ani dakhala jannah, siapapun orangnya, apapun golongannya, kalau beliau benar mengikuti semua apa yang saya kerjakan, itulah orang yang akan masuk surga. Man aswani faqad aba, dan siapapun orangnya, golongan apapun, kulit apapun, tidak pandang bulu. Siapa yang berpaling tidak mengikuti aturan Rasulullah Muhammad SAW, faqad aba, itulah orang yang bangkang atau tidak mau masuk surga. Sementara kita diberi Allah satu keterangan lagi, umat Islam akhir zaman akan mengalami kerusakan yang total luar biasa. Maka untuk itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Semua manusia tidak mungkin tidak mengalami ujian. Mungkin juga itu termasuk ujian dari Allah SWT untuk mencapai surganya. Rasulullah mengatakan, satu anta umar kama ta'ala qas'atiha. Awamin killatin ya Rasulullah,
kata Rasulullah, akan datang suatu masa. Kapan kita tidak tahu, sudah atau belum. Sekarang ini atau kapan kita tidak tahu. Mari kita buktikan bersama-sama penghidupan umat Islam atau usaha umat Islam atau apapun milik umat Islam. Mari kita buktikan bersama-sama. Sudahkah kita merasakan semua itu dikuasai oleh orang-orang di luar Islam atau belum? Itulah yang bisa kita buktikan. Yusaku umat. Akan datang suatu masa umatku nanti akan dimangsa oleh orang lain. Kama ta'ala qas'atuha. Seperti orang mangsa, yaitu tumpeng satu, dimangsa 10 orang habis sampai ke pojok-pojoknya. Itulah pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menurut hadis ini, kita harus berhati-hati. Jangan santai-santai. Jangan enak tidur nyenyak di belakang nggak ada pekerjaan. Karena apa? Apapun risikonya, kita harus mempertahankan akidah kita. Kita harus memperjuangkan Islam kita. Kalau kita fasik, diam, enak-enak saja, maka belum dikatakan orang yang jahadu fi sabilillah, maka jauh dari surga Allah SWT. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami bertanya, ya Rasulullah, kenapa umat Islam dimangsa orang lain? Dimangsa satu golongan sampai kayak begitu, dimakan orang nanjak pintu, habis sampai ke pojok-pojoknya? Kata bertanya, mungkin latinahu yang itu ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah umat Islam ringkih, kecil, atau tidak mampu apa-apa? Kata bertanya begitu, Rasulullah langsung menjawab, qul bal antum yawma katsir. Tidak, bahkan lebih banyak jumlahnya umat Islam pada waktu itu daripada orang yang memangsa umat Islam pada waktu itu. Kok sampai begitu? Apa-apa? Sebabnya apa? Maka umat Islam selalu diangkat oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan selama dia tidak menyimpang dari aturan Allah, tapi kenapa masih kayak begitu? Masih diancam oleh orang-orang yang ingkar, orang yang kafir kayak gitu ya Rasulullah. Sementara itu kata Rasulullah, wala yansi'anna Allahul mahabata min suduri itu. Sementara orang yang mangsa umat Islam, walaupun jumlahnya kecil apalagi besar, dia dikasih oleh Allah keberanian yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Karena keberanian itu bisa juga dia berani karena uang banyak, bisa juga dia berani karena penguasa, bisa juga dia berani karena dia satu pun orang tidak akan mampu menggoyahkan pikirannya, bisa juga. Sementara umat Islam pada waktu itu kata Rasulullah, Allah memberikan satu penyakit. Umat Islam dikasih penyakit oleh Allah yang namanya penyakit wahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rupa-rupanya syarat mutlak kalau kita tidak ingin dijatuhkan oleh maka penyakit wahan, mari kita jauhkan sejauh-jauhnya. Qala ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senangnya kepada urusan dunia 100% luar biasa. Sementara urusan akhirat wa karahiyatul maut, dia takut tidak makan, takut mati. Bayang-bayang kalau saya begitu saya tidak bisa hidup di dunia. Bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Itulah sikap-sikap umat Rasul akhir zaman ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mari kita berpikir sejenak, akhir zaman tidak akan tambah aman, tapi tambah
luar biasa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini dan detik ini. Percaya atau tidak percaya, monggo, kita sudah kena hadis ini. Dari mana buktinya, Pak? Bayangkan ini nanti kalau umat Islam tidak bisa menerima warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dunia ini, kata dunia ini sebenarnya diwariskan umat yang soleh. Pengertiannya, mestinya umat yang soleh, umat Islam yang menguasai sepenuhnya dunia ini, bukan orang kafir. Tapi bagaimana? Kita disuguhkan bermacam-macam, ditunjukkan bermacam-macam. Islam dinodai, Islam diinjak-injak, sampai di luar negeri itu ada bangunan hotel milik orang Islam, dikasih yaitu bahasa Arab yang itu dilecehkan, dibakar, dikasih telak linting, macam-macam itu. Itu saat sekarang. Bahkan mungkin Bapak pernah melihat, kalau saya pernah melihat di layar televisi, itu pernah ada orang China, mohon maaf, saya tidak kenal, itu terus terang. Kalau Indonesia ingin maju, maka Islam harus dihanguskan di bumi Indonesia. Bayangkan. Itu sudah ada orang di luar Islam berani mengatakan begitu, dan dia mengatakan begitu, dia ingin menguasai sepenuhnya, ingin mencaplok Indonesia sepenuhnya karena dia berkuasa. Inilah kenyataan. Mungkin ini kita semua sudah terjadi, yaitu diingati atau meletakkan atau kita merasakan hadis Nabi ini, akhir zaman umat Islam akan dimangsa satu kaum yang lain sampai ke pojok-pojoknya karena dia takut. Bayangkan sekarang, mohon maaf sekali, mohon maaf, lewat manapun saja sekarang, lewat manapun saja adalah uang. Kalau orang sudah misalnya ditutupan, sudah diam, sehingga apa? Seluruh Indonesia umat Islam diam, tidak ada yang bersuara sama sekali saat ini. Kalau kita semua, kalau begitu, mari kita lihat, sudah ditunjukkan oleh Allah kemarin, 1 bulan yang lalu, di bulan yang kemarin, mungkin dapat melihat di Rusia bagaimana Allah memberikan contoh. Itulah air dengan api bersamaan, dia dikeluarkan oleh dari dalam kedalaman yang beberapa ratus kilo. Itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti takutlah kepada adab Allah ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata nanti kita semua benar-benar tidak menjadi pewaris Indonesia, karena Allah mengatakan, "Qad katabna fi zabur min ba'di dzikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun." Sudah ditulis oleh Allah di kitab Zabur, di kitab Taurat, di kitab Al-Quran, bahwa al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Dunia yang kita miliki saat ini adalah diwariskan orang yang soleh dan solehah. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita semua lari dari tanggung jawab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita semua adalah takut mati, takut tidak makan, takut saya dipecat, takut tidak, takut di penjara, macam-macam saat ini yang sudah berlaku di mana-mana. Orang berbuat baik tetap akan di penjara. Itulah detik ini. Ini belum apa-apa, nanti bagaimana nanti. Makanya ada satu orang ulama yang mengatakan, dia berkhutbah, dia berceramah di pondok sana, mengatakan, mohon maaf, namanya Profesor, nggak saya sebut namanya, dia itu gajinya 100 juta 1 bulan. Dia adalah konsultan khusus. Dia rela meninggalkan uang 100 juta demi anak cucunya. Kenapa? Karena dia tahu di belakang orang-orang itu, di belakang dia itu adalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Maka untuk itu
Mari kita berhati-hati. Kita mawas diri anak cucu kita. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mempunyai harapan kalau saya nggak begini nggak akan hidup. Tidak. Tapi hanya Allah yang memberikan hidup. Apapun yang terjadi. Maka untuk itu mari kita kembali kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hai orang yang beriman, apakah kamu mau saya beri kabar, saya beri tawaran orang yang dagang tapi tidak pernah rugi, bahkan perdagangan itu bisa menghilangkan adab dari Allah, adab yang sangat gede, min adabin alim. Itu tawaran dari Allah. Ya itulah, maka itu saat ini sudah waktunya kita memberikan atau menyanggupi tawaran Allah. Tapi syaratnya tu'minuna billahi wa rasulih, harus beriman kepada Allah dan iman pada Rasulullah. Bukan hanya iman pada lisan, tapi harus dipraktekkan apapun yang terjadi. Kalau ada orang ingin merusak Islam, kita harus Allahu Akbar. Kita harus berani mati. Jangan takut mati. Kita takut mati ya mati. Enggak takut mati ya mati. Maka untuk apa? Yang penting takutlah sesudah mati. Sudah siapkah bekal kita atau belum? Itulah billahi wa rasulih. Ikutilah dan imanlah kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berjuanglah jatuh fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu, dengan jiwa ragamu. Alhamdulillah masih ikhlas sudah melakukan semua harta bendanya untuk berjuang. Mari, insya Allah akan dibeli oleh semua jiwa dan harta benda kita oleh Allah SWT. Bi amwalikum dzalikum khairukum in kuntum ta'lamun. Semua itu adalah baik untuk kamu kalau kamu mengetahui. Bukan hanya itu, tapi yang terakhirlah kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul adzim. Yang terakhir, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Apapun yang terjadi di lingkungan kita tetap diampuni oleh Allah selama kita berpijak dalam aturan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan akan dimasukkan surga jannah, dimasukkan surga yang penuh kenikmatan, yaitu jannatu dzalikal fawzul adzim. Demikianlah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu khutbah yang singkat ini mudah-mudahan kita semua tidak sampai dimakan oleh orang-orang di luar Islam. Dimakan apapun saja. Bukan maksudnya dimakan diri kita, bukan. Hak kita sudah dihaki mereka. Kekayaan kita dihaki mereka. Semuanya kita enggak punya Allah. Jangan sampai itu. Mari kita berjuang demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan ditolong oleh Allah selama kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dinil kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama yang paling utama, mari kita semua, anak, istri kita semua, handai tulang semuanya, kita mohon pada Allah mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai ini
akan dijaga oleh Allah dan Islam akan tetap jaya di negeri kita Indonesia. Allahumma amin. Itulah mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi. Innahu malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu sama itu kurba wa yanhuna bil ya'ti wa la takalun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.